Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Yonatan Hartono. Teman-teman, saya perlu ikut menyampaikan apa yang disampaikan oleh Kapalitbang dan Perbukuan Kemendikbudristek, yaitu tentang asesmen nasional seperti yang disampaikan melalui kompas.com. Demikian. Kompas.com menulis, tak perlu bimbel, latihan asesmen nasional ada di pusmenjar.kemdikbud.go.id. Demikian yang disampaikan oleh Kapalitbang dan Perbukuan Kemendikbudristek Anindito Aditomo bahwa siswa yang terpilih mengikuti asesmen nasional atau ANPK 2020-2021 tidak perlu mengikuti bimbingan belajar atau bimbel. Menurut Anindito, tidak ada keperluan sama sekali untuk menyiapkan diri supaya skornya bagus. Jika ada yang perlu disiapkan terkait dengan asesmen nasional, satu-satunya adalah melakukan persiapan teknis yang dilakukan oleh proktor, pengawas, dan dinas pendidikan, bukan oleh guru dan murid yang berlomba-lomba untuk meningkatkan skornya. Kepala Balitbang dan Perbukuan Anindito mengatakan, Kemendikbudristek telah menyediakan informasi melalui laman https://pusmenjar.kemdikbud.go.id. Tercatat laman ini sudah diakses hingga 18 juta. Melalui laman tersebut, siswa, guru, dan orang tua bisa mencoba soal-soal AKM, baik literasi maupun numerasi. Ada lebih dari 500 soal yang disediakan untuk publik. Selain itu, ada buku saku, tanya jawab, video pembelajaran, dan video mengenai protokol kesehatan. Semua informasi ada di laman Pusmenjar, sehingga siswa tidak perlu ikut bimbel. Kalau sekedar ingin melihat contoh soal dan mengalami atau mencoba sendiri, di laman ini sudah kita sediakan secara gratis. Ini mengurangi sumber daya tambahan untuk mempersiapkan asesmen nasional. Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarin mendengar laporan bahwa ada sekolah yang meminta muridnya membeli laptop untuk latihan asesmen kompetensi minimum AKM yang merupakan salah satu bagian dari asesmen nasional. Menurutnya persepsi ini salah karena kebutuhan laptop tidak diperlukan mengingat asesmen nasional merupakan pemetaan untuk melihat tren evaluasi pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Menteri Nadiem mengatakan, untuk meningkatkan AKM dalam hal literasi peserta asesmen nasional, sebaiknya membaca buku, koran, majalah sebanyak-banyaknya. Sedangkan untuk meningkatkan kompetensi numerasi, tidak ada jalan pintas selain meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid-murid secara sistematis. Itu semua butuh proses dan memang tidak dapat dibimbelkan, ungkapnya. Selanjutnya, hasil asesmen nasional akan disampaikan melalui platform yang saat ini tengah dirancang Kemendikbudristek yang diberi nama Platform Rapor Pendidikan. Wadah ini akan memudahkan kepala sekolah dan dinas pendidikan untuk memahami dan mencerna hasil asesmen nasional serta berbagai data lainnya. Sekali lagi, nanti di rapor itu tidak ada skor murid, skor guru, maupun kepala sekolah secara individu, karena tujuannya mendorong refleksi dan evaluasi diri. Untuk mengurangi tekanan terhadap hasil asesmen nasional, skor sekolah hanya bisa dilihat oleh sekolahnya masing-masing dan dinas pendidikan yang menaunginya. Kepala sekolah lain tidak bisa melihat skor sekolah lain. Hasil yang ditampilkan akan menghindari ranking dan pelabelan negatif bagi sekolah. Kami sangat menyadari keberhasilan asesmen nasional untuk memantik perubahan itu tergantung pada cara
mengkomunikasikan hasilnya juga. Kalau ada pelabelan negatif, orang tentu akan defensif dan tidak akan mau melakukan refleksi maupun perbaikan diri, jelasnya. Jadi, tim saat ini sedang merancang cara menyampaikan dan mengkomunikasikan hasil ini dengan seefektif dan sebaik mungkin kepada kepala sekolah dan dinas pendidikan. Pungkas Anindito. Nah, jadi demikian informasi teman-teman tentang asesmen nasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih.